Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum erosi dan konservasi acara 5, yaitu menentukan nilai faktor LS, faktor C, dan faktor B. Untuk langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi ArsMap, kemudian menambahkan data kemiringan lereng yang sudah diolah pada acara 2 sebelumnya. Untuk acara 5 ini kita menggunakan Kecamatan Bantul, kemudian tambahkan data kontur. Kemudian membuka Ars Katalog, kemudian membuat shapefile baru yang dimana berfungsi sebagai sampel. Pilih penyimpanan untuk menyimpan shapefile. Beri nama shapefile dengan nama sampel dan menggunakan fitur tipnya itu adalah polygon dengan koordinat disesuaikan dengan koordinat masing-masing wilayah yang diolah. Kemudian setelah pembuatan shapefile, kita menuju tools editor, kemudian start editing, kemudian pilih sampel, setelah itu pilih editing windows, create feature, kemudian klik sampel. Untuk menentukan panjang kemiringan lereng, kita harus membuat sampel di setiap kelas kemiringan lereng itu minimal 3 sampel. Nah, kita akan memilih salah satu kelas kemiringan. Di sini warna merah berarti menandakan konturnya itu rapat, atau berarti di situ menandakan wilayahnya itu sangat curam. Kemudian klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan, kita pilih lens, isi dengan 100. Nah, untuk 100 di sini menandakan panjang dari kotak simetris. Kemudian klik kanan, kita pilih direction, kita isi 90. Maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian klik lagi, kita pilih lens, kita isi 100. Kemudian kita klik kanan, kita pilih direction, kita isi 360. Setelah sudah kita isi, tahapnya sama seperti sebelumnya, yaitu klik lens, kita isi 100. Kemudian kita isi direction juga sama seperti tahap sebelumnya dengan isian 270. Nah, setelah selesai, maka akan berbentuk kotak simetris
seperti ini. Kemudian kita pilih finish cat. Setelah selesai dari proses digitasi sampel sebelumnya, maka akan terbentuk kotak simetris seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengcopy dengan menggunakan tools edit tools. Jadi untuk mengcopy ini kita klik dulu kotak simetrisnya, kemudian kita Ctrl C dan Ctrl V, yaitu paste. Nah, kemudian maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk penempatannya itu mungkin agak renggang dari titik sebelumnya. Jadi untuk garis yang berada pada dalam sampel kotaknya itu minimal 2, tapi sebanyak 3 kali di setiap kelas kemiringan lereng. Setelah selesai memberikan sampel pada setiap kelas kemiringan lereng, kemudian pilih editor, stop editing, dan save. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengukur panjang diagonal menggunakan tool measure. Untuk langkah selanjutnya adalah menghitung panjang diagonal menggunakan tool measure yang berada di tools Archmap. Kita klik dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Maka akan tampil lens 141,39 dan seterusnya. Nah, itu yang akan digunakan untuk atribut tabel selanjutnya. Klik kanan pada sampel, pilih atribut tabel, kemudian pilih add fill, memberikan nama panjang diagonal. Dengan tipe double. Kemudian kita isi panjang diagonalnya menggunakan fill calculator. Kita isi fill calculator yang diperoleh dari hasil tools measure sebelumnya. Untuk angkanya kita ambil satu angka dari koma saja ya. Kemudian kita pilih add fill, kita beri nama CI atau kontur interval, kita pilih tipenya adalah double, kemudian OK. Klik kanan pada tabel kontur interval, kemudian pilih fill calculator, kita isi menggunakan nilai 12,5. Untuk angka 12,5 itu merupakan konstanta kontur interval yang diperoleh dari rumus yang sudah ada.
Kemudian kita pilih file baru lagi. N merupakan jumlah garis kontur yang memotong pada garis diagonal. Untuk nilai N ini merupakan jumlah garis kontur yang memotong garis diagonal. Jadi di sini kita bisa lihat untuk jumlah garis kontur yang berada pada sampel ini ada 5 garis kontur yang bersinggungan dengan garis diagonal. Kemudian kita pilih file kalkulator, kita isi dengan nilai 5. Untuk pengisian nilai tabel N diperoleh dari jumlah garis kontur yang berada pada kotak sampel, disesuaikan dengan setiap kelas kemiringan lereng dan wilayah daerah masing-masing. Setelah pemrosesan dari tahap tabel N, kemudian add field, kemudian beri nama dengan N-1 dengan tipenya double, dan OK. Kemudian klik pada tabel N-1, kemudian pilih field kalkulator dan yes. Kemudian masukkan fieldnya adalah N, kemudian pilih min dan 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita pilih tabel kemiringan lereng, kita pilih kalkulator, masukkan perintah sesuai dengan rumus yang sudah ada, yaitu N-1 dikali kontur interval dibagi panjang diagonal dikali 100, dan OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Klik kemiringan, kemudian pilih statistik untuk melihat nilai mean dari data kemiringan tersebut. Kemudian kita copy dan kita bikin add field baru dengan mean dan tipenya adalah double. Setelah mengetahui nilai mean yang didapat dari kemiringan lereng di menu statistik, kemudian kita masukkan nilai tersebut di tabel mean. Kita isi dengan nilai yang sudah dicopy dari sebelumnya, yaitu 19,4. Ketika sudah selesai semuanya, maka proses selanjutnya adalah layouting.